Ya, mau tanya. Kenapa singanya bentuk rambut sama kepalanya itu mirip kayak kala? Kenapa mirip sama kala? Di Buddhis juga ada salah satu cerita, kitabnya saya lupa. Selain kala itu memiliki nama kala, kertimuka, dia juga memiliki nama lain sebagai singa muka. Makanya wajahnya itu kayak singa. Jadi bukan singa yang mirip kala, tapi kala yang mirip singa. Kala yang tidak wajah singa. Ya, singa muka istilahnya. Itu ada ceritanya agak panjang. Ya, kala itu yang di atas. Kadang teman-teman itu sering tertukar atau sering rancu antara kala makara istilahnya. Jadi kala makara itu dianggap kala, kala makara ini kala ini. Tapi sebenarnya kala itu kan gini. Kalau naik gantian ya, jangan semua. Ini permisi ya, saya di atas ya. Nanti teman-teman kalau pengen naik daftar ke bapaknya. Oh, kalau kala itu yang di atas. Yang ini namanya kala. Kenapa dalam banyak istilah itu disebut sebagai kala makara? Kala itu yang di atas. Terus dia ini kan nyamping ke samping. Nah, yang di sosok di bawah ini yang disebut makara. Makanya kala makara itu kala terus makara. Jadi kalau menyebutkan kala makara itu bentuknya berarti satu set. Kala dan makara. Ada lagi selain makara seperti ini, ada yang disebut kala merga. Merga itu bukan kidang. Merga. Nggak tahu India masih pakai merga atau enggak Pak? Untuk kidang. Itu untuk kala makara. Kijang. Kalau ini makaranya sama. Nah, merga. Nah, nanti kalau naik di dalam teman-teman akan lihat arca Buddha. Itu bukan dalam catatan tadi dia bukan in situ ya. Terus lantainya masih tanah. Soalnya dulu juga nggak ditemukan lantai yang di bawah dan batuan isi yang untuk ruangan itu juga nggak ditemukan, makanya di semen. Kalau sekarang udah nggak boleh. Itu kan tadi soalnya kami lihat bukan batu kotak-kotak kan, ayo. Itu dia memang terus kok di semen gitu. Ya, pemugaran waktu itu. Mungkin buat yang biyen paling diprotesin apa candi ini lagi bugar-bugar terus akhirnya maksa mugar ya ngono tadi itu. Makanya kalau pemugaran jangan dipaksa. Ya, Bu. Kalau itu lambang itu apa ya, Pak? Iya. Iya. Untuk vandalisme melindungi vandalisme. Karena kalau vandalisme kan kenanya yang di luar. Kalau yang itu apa ya? Atas itu kan ada Iya. ada wajah orang gitu. Oh, itu. Nah itu kalau di Buddhis disebut sebagai Maya Dewi atau Dewi Keberuntungan. Kalau di Hindu, candi-candi Hindu, dia disebut sebagai Laksmi. Dia juga diletakkan di atas pintu atau lorong untuk Dewi Keberuntungan. Bukan Maya Dewi ibunya Gautama. Itu memiliki sosok yang lain lagi. Bukan Maya Dewi Gautama, makanya dia lambangnya juga sama. Tapi intinya dia untuk simbol keberuntungan. Dia sering kalau di Candi Kalasan, terus Candi Sewu, terus di Prambanan, dia diletakkan di lorong-lorong. Dewi-dewi seperti itu. Ada lagi yang seperti itu tapi cuman wajah tok. Yang paling menonjol itu di Candi Gebang, terus Candi Dieng. Dieng itu ada di Bima. Kalau seperti itu tapi kalau cuman muka tanpa tangan disebut sebagai relief kudu. Jadi cuman wajah tok yang keluar. Masih. Nggih. Iki jendela mboten bolonge gunane lho. Niki dulu kalau komplit sebenarnya ada arca. Jadi arca-arca kecil gitu. Di bagian luar. Kalau Candi Hindu saya dapat menjelaskan, kalau Buddhis kan dia masing-masing pantrian beda-beda. Makanya ada relung-relung seperti ini. Gantinya Nadi Suara gitu ya. Ya, kalau di Hindu mungkin Nadi Suara Mahakala. Oh, ke sini teman-teman. Di sini ada lagi gajah. Ini beberapa simbol hewan dalam Buddhisme.
Gajah. Gajah itu juga merupakan apa? Tumpahannya apa ya bahasa Indra. Wahana dari kalau di Buddha Mahayana itu wahana dari Aksobhya. Kira-kira kenapa kok diambil simbol gajah? Kuat. Nah, gajah itu melambangkan kekuatan. Tapi kenapa gajahnya nggak ereksi kayak ini? Tadi kayak binatang ereksi semua. Nah, ini karena reliknya dia dari samping, Mas. Beda kalau madem jenengan ereksi paling gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, gajah tadi bapaknya sempat ngomong kalau dia mudah dilatih. Gajah dalam Buddhisme itu ada dua jenis. Gajah yang abu-abu sama gajah putih. Selain simbol kekuatan, gajah juga merupakan simbol mental. Gajah abu-abu itu merupakan simbol mental yang belum terlatih. Jadi dia memiliki kekuatan besar, tapi yang mental ini gak dilatih dapat merusak lingkungan atau dirinya sendiri. Sedangkan gajah putih kan juga digambarkan ketika Buddha mau lahir ke dunia dari mimpi Dewi Maya, itu kan ketika turun dari Sujatisita dari gajah putih. Nah, gajah putih itu merupakan simbol dari mental yang sudah terlatih. Jadi dia mudah diatur, dikendalikan, setelah itu pikirannya juga akan gampang dikendalikan. Jadi itu singkat mengenai gajah. Ini masih nanti akan memiliki banyak arti di beberapa tempat yang lain. Jadi tidak dapat disamakan dengan candi-candi Hindu, juga tidak dapat disamakan dengan patung-patung yang gajah terus bawahnya ada singa. Pernah lihat? Nah, itu nanti juga memiliki arti yang lain. Dan itu ada pembahasan lain lagi. Jadi jangan digunakan pakem ya. Ini simbolisme ini tergantung penempatan, perfungsian, dan konteks situsnya seperti apa. Jadi gitu. Mas Bro, satu lagi, kalau tadi pakai piringnya Dua dapat piring. satu dimensi nggak bawa kaos juga. Kan Hindu kan, Hindu itu kan udah dimulai yang pertama, tapi ada singanya lebih kecil dan ini singa lebih besar. Apakah pengembangan singa yang di Buddha ini mengikuti singa yang di ini, atau dia sebenarnya Persimbolan singa paling awal bukan dari India, tapi dia ngambilnya dari Mesopotamia. Jadi peradaban itu terus berkembang dan dia akan diadopsi oleh peradaban lain dan disesuaikan dengan tempat di mana peradaban itu berkembang. Jadi kita tidak bisa mengklaim sebuah peradaban itu berasal dari mana, terus kita mengikuti dari mana, itu enggak. Karena peradaban itu manusia itu selalu dinamis dan dia berinteraksi dengan yang lain terus mengambil. Ini kayaknya positif itu termasuk terus diambil. Terus nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak bisa diklaim. Oh iya, itu singa terus di bawahnya ada orang. Itu juga merupakan simbol perlindungan. Dimana ketika manusia sudah tidak dapat mengatasi keadaan mentalnya sendiri, dia akan berlindung kepada singa atau kepada bodhisatwa. Itu kenapa dilambangkan di bawahnya orang bawa tameng, terus di atasnya ada singa. Dua putri di atas jendela itu jenenge apa? Itu Kinara sama Kinari, penyanyi surga, burung, manusia setengah burung. Hibrid ya berarti ya. Hibrid, jadi tubuhnya burung, kepalanya manusia. Di surga tugasnya dia nyanyi, di candi tugasnya dia membuat kidung atau apa ya? Ya, syair-syair di sini. Nah, teman-teman yang nggak bisa lihat sekarang itu di atas itu kan ada relief Gana. Nah, dulu ketika awal penemuan dan pemugaran penggalian di sini, dia itu di atas itu ada kait-kait perunggu. Jadi besi-besi perunggu sekitar 10 sampai 15 cm yang diletakkan di situ, dia nekok-nekok gitu. Jadi ada besinya. Durian awas sini petunyang jogo gitu. Fungsinya setelah diteliti itu di Borobudur ada relief yang sama. Dia antara dua. Jadi kalau enggak dibuat gantungan kain, dia itu buat gantungan lonceng. Nah, kalau di sini posisinya di paling atas yang di Borobudur itu digambarkan jika posisinya pelipit atas itu dia untuk lonceng. Jadi lonceng itu akan bunyi ketika ada angin. oh, lonceng angin. Ya, dia akan bunyi. Terus ketika loncengnya bunyi, burungnya itu nyanyi. Kan gitu.
Kalau yang dua itu ibaratnya seperti itu. yang di sebelah sini itu dua sosok itu apa? Mana? Itu Oh, yang sama terbang itu. Kinar bukan. Oh, bukan. Itu merupakan apa? Itu naik apa sih? Hapsari. Apsara. Apsara dan Apsari. Jadi para dewi fungsinya sama. Kalau yang burung tadi dia merupakan penyanyi. Kalau Apsara dan Apsari ini pelayan di surga. Dia bukan naik tapi digambarkan di atas awan kan terbang. Oh, itu awan itu. Awan. Oke. Posisi seperti itu, posisi kaki seperti itu melambangkan kalau dia itu sedang terbang. Oh. Dapat apa ya? Dapat nanti bisa teman-teman simpen dan dapat dibuktikan apakah relief-relief seperti itu menggambarkan sesuatu yang terbang, nanti dapat dibaca di relief-relief cerita. Kalau yang itu mas relief yang begini kaki atasnya kinara-kinari sama hapsari itu seperti laki-laki kakinya ditekuk tangannya diangkat itu. Ah, itu Gana. Oh, Gana. Gana. Nah, yang di toko-toko itu yang dulunya ada lonceng. Nah, besinya itu melingkar terus berakhir di sampingnya kala depan. Selalu berada. Ya, dia muter. Besinya masih ada di foto waktu pemugaran awal. Terus ada lagi, dia gapuranya di sini terpisah atau gapura semu. Kalau di candi lain, Sejiwan yang memiliki gapura terpisah. Di waktu tahun 1927 mereka Belanda itu ya rada bingung kok gapuranya misah karena baru ini yang baru ditutup tentang seperti itu. Dulu awalnya ya kayak gini, cuman kaki. Ya. Ya, itu sangka. Ini bejana istilahnya. Saya lupa ya istilahnya. Biasanya dibuat naruh apa di dalam bejananya? Air dan kemudian di atasnya akan tumbuh teratai. Oh, jadi ini teratainya. Ya, ini teratai. Oke. Istilahnya saya lupa, di dalam istilah ikonografisnya saya lupa. Terus ini ada sangka. Sangka itu tidak selalu di candi Hindu atau tidak selalu di candi Buddha, tapi dia universal. Di sampingnya sangka ada sayap. Dan sayap ini kalau teman-teman hitung, sayapnya itu ada 8 buah. Gimana 1, 2, 3, 4 gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa ada 8? Angka 8 itu kalau dalam Buddhisme diidentikan dengan jalan kebenaran berunsur 8. Yang dapat menjelaskan ada yang lebih tahu dari saya. Kalau saya nanti menjelaskan di sini ngangkai, nanti tanya sendiri kepada Tasilani. Itu kenapa dia sangka-sangka itu simbol suara. Jadi bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Jadi kayak gitu. Kenapa sangka dan sayap yang dipakai? Ini sama kayak yang tadi ya? Sama. Kalau yang ini apa nih? Dua sosok ini siapa? Nah, ini saya masih belum tahu. Apakah ini merupakan relief naratif yang maksudnya naratif itu dia memiliki cerita atau dia relief ornamental itu saya belum tahu. Ini kayak payung bukan sih? Iya, dia payung. Terus ini kan ada orang. Laki-laki megang payung. Jadi saya belum dapat menjelaskan ini. Belum tahu. Kalau teman-teman nanti suatu saat menemukan itu bisa di-share. Sepertinya itu atau mungkin kalau ada yang perlu diskusi lagi nanti bisa. Ini juga gambarnya singa juga ya Mas? Iya, ini kaki singa. Tapi singanya udah nggak ada. Apa hilang? Singanya patah hilang. Ini kan patah. Jadi semua sisi ada singanya ya? Iya, ada singa. Itu gambar itu mirip sama gajah yang di Watu Gilang yang di apa namanya? Persis kan? Iya, Watu Gilang. Iya yang ada. Watu Gilang itu kan juga ada kuda bersayap, ikan. Itu juga simbolisme. Nanti kapan-kapan kalau kita ke Watu Gilang bisa bahas itu. Siap.